Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Allah kembali mempertemukan kita di salah satu taman dari taman-taman surga. Allah kembali mempertemukan kita di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih berkumpulnya kita di bulan yang penuh dengan berkah, di bulan yang penuh dengan ampunan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan teladan kita dalam segala aspek kehidupan, baik ibadah ataupun muamalah. Maka siapa yang mau mengikuti petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan keselamatan, bahkan dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini senada dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah, bahwa setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kata Nabi, kecuali yang enggan mendengar apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah. Para sahabat kemudian bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan tadi? Maka Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mengikutiku, mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Maka disinilah pentingnya kita untuk sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati, kita ikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya dengan mentaati baginda Rasulullah, keselamatanlah yang akan kita dapat. Tetapi bagi mereka yang tidak mau mengikuti petunjuk dan jalan hidup baginda Rasulullah, faqad aba, mereka tuh yang enggan. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, fa insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan membahas sebuah tema. Apa temanya? Ramadan. Apa tema kajiannya? Bahasa Inggris ya masalahnya. Yes, pokoknya ngono lah. Atau
Di bawah ono tulisannya cilik, jadikan Ramadan lebih bermakna. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah Ramadan ini adalah bulan yang senantiasa dinanti oleh umat-umat terdahulu. Bahkan orang-orang yang ada keimanan dalam dirinya senantiasa berharap agar dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Pernah dikatakan oleh Mu'alla bin Fadl, beliau mengatakan kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Generasi terdahulu itu, para salaf terdahulu berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Summa yad'unahu sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. 6 bulan sisanya mereka berdoa agar amalan-amalan yang dilakukan selama Ramadan memohon, meminta kepada Allah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 bulan lamanya mereka memohon kepada Allah agar dipertemukan. 6 bulan lamanya mereka memohon, meminta kepada Allah agar mereka bisa bertemu dengan bulan tersebut. Bahkan disebutkan dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, di antara doa yang masyhur yang generasi-generasi terdahulu ucapkan, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkan aku hingga sampai Ramadan, antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Ini generasi terdahulu, Pak. Generasi-generasi yang ada keimanan dalam dirinya, generasi-generasi terbaik di masanya, mereka memohon kepada Allah agar dipertemukan. Karena mereka paham betul Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang sangat istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Bagaimana tidak istimewa bila Allah bukakan pintu-pintu surga? Bagaimana tidak istimewa bila Allah tutup tuh pintu-pintu neraka? Bagaimana tidak istimewa bila setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Peluang, kesempatan untuk berbuat baik jauh lebih terbuka lebar daripada bulan-bulan selainnya. Karena kita tahu di antara yang senantiasa menghalau kita, menghambat kita, menggoda kita untuk berbuat baik itu siapa? Syaitan. Yang kedua apa? Hawa nafsu. Yang ketiga teman yang buruk akhlaknya, agamanya. Ini kan diantaranya. Yang satu sudah dibelenggu oleh Allah Jalla wa'ala. Tinggal bagaimana kita berperang melawan apa? Hawa nafsu. Karena pernah kita sebutkan hawa nafsu itu hanya berkutat pada 2 hal. Apa? Kalau tidak mengajak pada keburukan, maka mencegah kita dari kebaikan. Kalau tidak mengajak kita pada keburukan, maka mencegah kita dari kebaikan. Itu hawa nafsu. Ya. Sama dengan teman yang buruk agamanya. Mau ke masjid, sekta. Yung sisu isi ono dino. Ya. Nah di Ramadan ini, di antara keistimewaannya setan-setan dibelenggu oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Tuh kalau Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Bahkan pernah kita sampaikan, bahkan guru-guru kita yang lain menyampaikan, di bulan ini Allah bukakan pintu-pintu ampunan seluas-luasnya. Allah bukakan itu pintu-pintu ampunan. Sholat tarawih menghapus dosa, puasa menghapus dosa, menghidupkan malam Lailatul Qadar menghapus dosa.
Maka generasi terdahulu ingin menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang spesial. Mereka itu seneng Pak kalau Ramadan datang. Ya wallah alam kalau panjenengan. Kita kalau Ramadan datang itu seneng apa senep? Tenan? Yakin? Bahagia mana panjenengan dengan para pedagang? Pedagang itu nek waya Ramadan seneng Pak, bunga Pak. Apalagi Indomaret. Indomaret itu 1 bulan sebelumnya display sudah terpasang semua konghuan. Lu seneng Pak mereka Pak. Pertanyaannya kita ini seneng nggak dengan datangnya Ramadan? Bunga enggak? Kalau kita mau melihat bagaimana pecinta dunia dengan dunia, ya, fans klub bola Pak, fans klub bola itu kalau seneng dengan klubnya, mbok udan lho Pak budal, leres mboten? Nah, ora percaya ora apa-apa, tak percaya dewe. Wong aku soal ini budal kok kidul ya, kadang-kadang ono sing berangkat kok. Saiki wae stadion isih didandani. Lho udan budal, panas budal, ngetokno duit ditokne, enggak eman-eman. Iku seneng, Pak. Fans artis, ono konser bayar sampai sekian ratus juta, bayar? Bayar. Kenapa? Seneng. Bahkan ke luar negeri pun dibelani, Pak. Wis tiket bayar, mangan golek dewe. Karena mereka senang. Tanya tuh pada pecinta drakor. Apa drakor yuk, Pak? Lah kok jenengan ngerti? Oh pecinta. Allahu Akbar. Berat iki jamaah. Tanya pecinta drakor, Pak. Ketika mereka senang dengan drama Korea, mbok aksesorisnya lho Pak dituku. Jam nganggur iku menyempatkan diri untuk mendelok wis. Tengah wengi nonton, Pak, sampai parak pagi. Kenapa? Senang. Ya. Senang mereka. Tanya anak-anak itu yang pecinta bola, fans Cristiano Ronaldo. Mbok jersey ini njaluk tuku, Pak. Leres mboten? Kenapa? Senang. Lah ketika kita mengatakan diri kita senang nggak dengan Ramadan? Senang Ustadz. Dengan datangnya Ramadan senang? Senang. Sejauh mana rasa senang kita dengan datangnya Ramadan? Apakah kita benar-benar totalitas ketika Ramadan itu datang? Tanya pada orang-orang yang gila dengan harta itu, Pak. Pagi dijadikan siang, siang dijadikan, wis gak peduli wis. Karena rasa senengnya. Udan dibelani, panas dilakoni. Pengorbanan apapun dilakukan, ngelembur tetap dilakoni, Pak. Maka orang yang mengatakan dirinya cinta, seneng dengan datangnya Ramadan, kemudian kena traweh rodok dawa titik wae sambat, panasan titik wis duh ketok lemes sih. Kok koyok Nabi Muhammad itu berserta para sahabatnya berperang di bulan Ramadan loh, Pak. Leres mboten? Tidak menampakkan wajah-wajah kemudian sambat, tidak. Karena mereka bungah dengan datangnya bulan ini. Mereka senang dengan datangnya bulan yang mulia ini. Mereka senang dengan datangnya bulan Ramadan ini. Maka kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengaku senang dengan datangnya Ramadan,
Apakah kita benar-benar mampu memanfaatkan setiap momen untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan? Karena fans bola kalau sudah ketemu dengan timnya, dia memanfaatkan momen itu sebaik-baiknya, nggak ingin terlewat sedikit pun darinya. Begitu pula kita, justru kita harus lebih bersemangat daripada mereka. Kita harus memanfaatkan setiap momen di bulan Ramadan ini. Makanya benar bila generasi-generasi terdahulu agar Ramadan ini menjadi momen yang sangat istimewa, momen yang berharga, mereka persiapkan diri mereka jauh-jauh hari. Aisyah menuturkan tidaklah Rasulullah berpuasa lebih banyak ya daripada bulan apa? Sya'ban. Tidaklah para generasi-generasi salaf terdahulu, generasi-generasi terbaik di zaman dulu, mereka menyibukkan dengan membaca Al-Quran. Gak heran bila kemudian di bulan Ramadan di antara mereka ada yang 3 hari khatam. Bahkan sekelas Imam Asy-Syafi'i khatam berapa hari sekali? Luar biasa, Pak. Karena mereka menjadikan Ramadan ini momen yang benar-benar istimewa dalam hidup mereka. Lantas bagaimanakah kita bisa menjadikan Ramadan ini menjadi momen yang benar-benar momen terbaik? Momen yang istimewa dalam kehidupan kita. Menjadikan Ramadan lebih bermakna daripada Ramadan yang lalu. Maka di antara yang pertama, agar Ramadan tahun ini lebih bermakna daripada Ramadan tahun lalu, hendaklah kita bersemangat dan mintalah pertolongan kepada Allah. Hendaklah seorang muslim itu bersemangat dan mintalah pertolongan kepada Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah kamu atas hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu, baik untuk kehidupan dunia apalagi untuk kehidupan akhirat. Seorang mukmin haruslah bersemangat. Orang yang kalau punya semangat itu Masya Allah, Pak. Ya, masih capek kadang nggak diroso. Orang yang punya semangat itu meskipun capek kadang tidak dirasa, Pak. Ngeluh iku ngeluh didik-didik ku ora dianggep. Beda nek wong ra duwe semangat, Pak. Orang ngeluh ae rada dirasakno. Loh, orang yang punya semangat daya juang yang tinggi, itu ngeluh-ngeluh didik nggak dirasakno, grimis iku ora dirasakne kok. Pemain bola itu kalau semangat, Masya Allah, Pak. Itu pemburu dunia loh, Pak. Mereka yang dalam urusan dunia. Maka inilah yang disampaikan oleh Nabi kita, ihris ala ma yanfa'u. Jika puasa itu bermanfaat bagimu, semangatlah. Jika sholat tarawih itu bermanfaat bagimu, semangatlah. Jika baca Al-Quran itu bermanfaat bagimu, semangatlah. Cukup tidak, ternyata Nabi menyebutkan wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kita sebagai manusia itu disebutkan dalam firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam kondisi apa? Lemah. Surat apa tadi? Surat Al-Quran. Ramadan iki sore-sore iki apa wis keluwen iki. Surat An-Nisa ayat 28. Silakan disimak, dicek nanti di rumah. Dan manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah, dia butuh pertolongan Allah. Kita butuh pertolongan Allah, Pak. Jangankan untuk sholat
taraweh, untuk membaca Al-Quran, hatta untuk buka pintu itu kita butuh pertolongan Allah. Ya. Makanya kan kita disuruh selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Dalam setiap urusan tuh. Apalagi untuk permasalahan yang seperti ini, mintalah pertolongan kepada Allah. Makanya generasi-generasi terdahulu tadi meminta pertolongan kepada Allah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta, ya Allah, kuatkan hamba, kuatkan kaki hamba untuk berdiri melaksanakan sholat tarawih itu. Kuatkan hamba untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kuatkan hamba untuk tadarus, untuk membaca Al-Quran. Wong kadang awak dhewe buka HP seger buka Al-Quran yo angop kok. Niku kula kirangan panjenengan. Loh iya. Di luar masjid seger melbu masjid bismikallahumma amutu wa ahya. Ngantuk tiba-tiba. Butuh kita pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bener-bener kita butuh. Makanya perintahnya Nabi apa? Wasta'in billah. Minta tuh pertolongan kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Bukankah Nabi Muhammad ketika malam hari, ketika akan melaksanakan perang Badar, Rasul memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tolong, Pak. Dan inilah yang seharusnya kita minta, agar kita bisa mengisi Ramadan ini dengan banyak kebaikan-kebaikan. Nek kun nyandarno awake dhewe kadang-kadang dipikir yo piye, Pak. Wong awake dhewe di luar Ramadan poso Senin Kamis ya kadang sik sambat iki bendino ya. Belum lagi malamnya, belum lagi baca Al-Qur'annya. Kita butuh pertolongan Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jiz, janganlah engkau lemah. Ya. Jangan engkau lemah. Larangan ini. Bukankah pula Allah berfirman fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Ramadan waktunya kita berlomba-lomba, Pak. Satu dengan yang lain harus saling berusaha untuk mengungguli. Satu dengan yang lain harus berusaha menjadi lebih baik. Sebagaimana generasi-generasi terdahulu. Umar ingin mengungguli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datang tuh Umar dengan separuh hartanya. Dia anggap, wah ini kesempatan saya untuk mengungguli Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Satu dengan yang lain saling mengungguli. Berusaha untuk mengungguli. Masya Allah, fulan sudah khatam 2 kali, aku kok yurung khatam-khatam. Berusahalah. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadir ke kajian seperti ini loh Pak, masih orang bendino, iku nek gak pertolongan Allah yo abot Pak. Apa meneh kena gerimis udan koyok mau iku, weh. Iki jane yo hawane gawe turu enak. Saestu. Pol penake. Ya. Berat, makanya kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila pecinta dunia rela menjadikan malamnya menjadi siang, siangnya menjadi malam untuk mendapatkan bagian dari dunia itu, maka lantas bagaimana kita yang memburu kebahagiaan akhirat, yang ingin mendapatkan surga? Seharusnya semangat kita harus lebih tinggi daripada mereka. Ya, semangat kita harusnya lebih tinggi. Bila pecinta artis itu rela mengeluarkan pundi-pundi rupiahnya untuk hal tersebut, untuk mendapatkan kesenangannya tersebut,
tentunya seorang mukmin ketika ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat tentu lebih rela, ya, sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana Utsman, rela dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersemangatlah dan mintalah pertolongan kepada Allah agar Ramadan ini bisa lebih baik daripada bulan-bulan selain Ramadan. Jangan sampai Ramadan gak Ramadan podo ae. Ya. Ramadan gak Ramadan panggah. Ramadan gak ada perbedaan di dalamnya. Subhanallah, sepanjang jalan kami melihat masih ada sebagian tempat makan yang masih buka. Orang rokok di pinggir jalan dengan santainya, orang minum di pinggir jalan dengan segernya. Masih kita jumpai. Padahal ini adalah negeri mayoritas Muslim. Maka menjadi pertanyaan, apakah Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan selain Ramadan? Maka bersemangatlah sekali lagi, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin ketika beribadah selalu menganggapnya adalah ibadah terakhirnya. Dengannya dia akan bersemangat dalam melakukannya. Dia akan optimal dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar momen Ramadan ini menjadi lebih bermakna dalam kehidupan kita, sadarilah bahwa setiap amalan yang kita kerjakan nih, ya, kelak akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa menghapus dosa, sholat taraweh menghapus dosa, menghidupkan malam Lailatul Qadar menghapus dosa. Bahkan puasa itu kata Rasulullah dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzibi. Allah menyebutkan puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya puasa itu adalah amalan yang pahalanya tanpa batas. Ya, puasa itu adalah amalan yang pahalanya tanpa batas. Kalau kita tahu setiap perbuatan kita akan ada balasan, tentu kita akan lebih bersemangat, Pak. Masya Allah, semalam atau kemarin saya lihat di Gondang Legi kok ono sholat tarawih sing teko duwe dhuwit 20.000. Leres mboten? Wah enak nggih. Wah iku sampai gak muat masjid. Ya, alhamdulillah. Kita nggak tahu urusan hati, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tugas kita untuk menghakimi seseorang, nggak boleh. Itu urusan mereka dengan Allah. Tapi ini baru ditampakkan loh Pak, 20.000. Ya apa nih ditampakkan lebih dari itu? Ya. Dan kita akan menuai balasan itu dari kiamat nanti. Allah nggak akan mengingkari janji Pak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya, tidak akan. Makanya sadarilah, setiap yang kita lakukan di atas muka bumi ini, baik kebaikan atau keburukan, ada balasannya. Dan Ramadan ini momen kita memperbanyak amal-amal kebaikan. Dan memang ini dibukakan lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min tulu'il fajri ila tulu'il fajri, kita katakan. Dari terbitnya fajar sampai terbit kembali, isinya amal kebaikan. Puasanya, malamnya, semua kebaikan isinya. Ya. Kalau kita paham akan keutamaannya, Masya Allah. Sholat taraweh, apa keutamaannya sholat taraweh? Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Siapa yang gak punya dosa di antara kita? Penuh dengan dosa kita. Cukup sampai situ? Tidak ternyata. Bahkan satu ayat yang dibaca dalam salat diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul banyak menyebutkan kepada sahabatnya,
Maukah kalian pulang ke rumah-rumah kalian dengan membawa 3 ekor unta, yang besar, yang gemuk, yang bunting, atau yang hamil? Maka Rasul menyebutkan fasalasu ayatin, dan 3 ayat yang kalian baca dalam sholat lebih baik daripada itu semua. Artinya 1 ayat diganjar dengan apa? 1 ekor unta yang gemuk, besar, hamil. Lebih baik loh. Bayangno nek salat raweh iku maca 100 ayat. Anggapan rakaat pertama Al-Baqarah. Jenengan pengen pahala sing oke apa didik? Berarti rakaat pertama, rakaat kedua sesuk balik apa ora? Generasi terdahulu ketika paham akan keutamaan, mereka bersegera kok, Pak. Ada seorang sahabat yang dia duduk makan kurma, Pak. Dia duduk makan kurma dengan santainya, enaknya, nyamannya, tenangnya. Rasul dan para sahabatnya mau berangkat berperang ini, Pak. Dia tanya pada Rasul, ya Rasul, in kutiltu fa aina ana. Kalau saya terbunuh di medan perang nanti di mana tempat saya? Apa jawab Rasulullah? Fil jannah, tempatmu di surga. Lu ditaruh, Pak, berangkat. Gak ono saksi sik talah. Tak entekne sik. Ngono ten awak dhewe iki. Dia tidak, Pak, bersegera, Pak. Karena paham keutamaan. Ya. Paham keutamaan yang sudah disebut dan mereka yakin dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah adalah wahyu. Maka sadarilah setiap amal yang kita lakukan di bulan ini atau di bulan-bulan yang lain, Allah akan beri balasan. Terlebih di bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan. Allah akan berikan balasan yang terbaik. Maka tidak ada masalah ya bila kita bersusah-susah terdahulu ya, bersusah-susah payah di bulan yang penuh keberkahan ini demi pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya kembali lagi, silakan mau amal soleh yo monggo, ora yo monggo. Malaikat Jibril pernah berwasiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini pernah disebutkan oleh Sahal bin Sa'ad bahwa beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atani Jibril." Malaikat Jibril pernah mendatangiku, faqal, dan berkata, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta, fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Tapi ingat, cepat atau lambat engkau akan mati. Karep-karepmu, tapi elingo, engkau akan mati. Dan engkau akan menuai balasan dari setiap yang engkau kerjakan. Ish ma syi'ta. Silakan hidup sesukamu. Silakan. Atau urip model piye? Karepmu wis. Karena petunjuk sudah jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Silakan sesukamu. Tapi ingatlah engkau akan wafat. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Dan silakan engkau cintai orang yang kamu cintai, tapi ingat, cepat atau lambat engkau akan berpisah. Entah engkau yang meninggalkan dulu atau engkau ditinggal. Engkau pasti akan berpisah dengan yang kamu cintai. Istri yang dicintainya, apakah akan selamanya di dunia? Tidak. Anak? Tidak. Harta? Tidak. Fa innaka mufariquh. Engkau akan berpisah. Kemudian malaikat Jibril berkata pada Rasulullah, wa'mal ma syi'ta. Silahkan beramal semaumu. Jaluk sholat raweh sing 7 menit mari, ngarepmu. Atau mau enggak sholat raweh, enggak poso pisan. Wa'mal ma syi'ta. Sesukamu silahkan. Fa innaka mazziyun bih. Tapi ingat, engkau akan menuai balasan. Engkau akan menerima balasan dari setiap yang engkau kerjakan.
Rasulullah sampaikan, janjikan, sebutkan dengan ampunan. Puasa Ramadan itu engkau milih makan di warung, masyita, silakan. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih. Sesungguhnya engkau akan menuai balasan. Engkau akan dibalas, engkau akan dihisap. Makanya kalau kita nasihati orang nggak didengar, ya sudah, nggak usah gelo, Pak. Nggak usah moring, nggak usah pore, nggak usah apa ya. Ya sudah, kewajiban kita sudah kita lakukan. Ya. Tapi ojo muring-muring, masyita sak karepmu we, enggak usah. Enggak usah, sabar. Ya itu urusan dia dengan Allah. Yang penting tugas kita mengingatkan sudah kita lakukan. Tapi ya ini, apa yang kita lakukan, amal yang kita perbuat, kita akan mempertanggungjawabkan. Makanya Ramadan ini wa'mal masyita. Silahkan beramal semaumu. Mau sholat tarawih sing model 7 menit mari, monggo. Mau tarawih yang tumak nina, monggo. Ya. Mau enggak tarawih? Monggo, fa innaka majziyun bih. Tapi ingat bahwasannya engkau akan menuai balasan. Sudah disebutkan. Mau puasa silahkan, enggak juga silahkan. Yang penting sudah dijelaskan hukumnya. Nih puasa hukumnya wajib. Silakan. Ya. Tetapi orang cerdas, orang yang cerdas, dia akan beramal dengan sebaik-baiknya. Rasul niku nate ditangkleti. Fa'ayul mu'minina aqyas. Ya Rasul, sinten to sakjane sing diarani mukmin sing cerdas niku? Apa to sing IPK-ne 4 atau kasing gelari jejer-jejer oke? SSM apa neh? Yo, PhD terus apa neh? Wis sing dawa wae iku. Apa niki sing diarani tiyang sing cerdas? Nabi banjur dawuh sing diarani mukmin sing cerdas niku aksaruhum lil maut dzikron, yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan sing persiapane paling oke. Persiapannya paling mantep. Persiapannya paling bagus untuk kehidupan setelah kehidupan ini. Ulaikal aqyas, itulah orang yang cerdas. Makanya orang yang cerdas, dia akan memanfaatkan momen Ramadan ini sebagai ajang memperbanyak amal, sebagai ajang untuk menggugurkan dosa-dosanya. Dia optimalkan dengan ibadah dan ketaatan. Orang mengukur turu tok. Mari subuh turu, mari duhur turu, mari asar turu. Diisi dengan kebaikan-kebaikan. Mungkin ada yang mengatakan luwe apik turu ta timbang rasan-rasan, luwe apik maca Al-Qur'an. Lha ngoten to analogine. Analogine ngoten. Ya. Mukmin itu ya, tanda bagusnya keislaman seseorang dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Dan dia lebih memilih hal-hal yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita benar-benar manfaatkan momen ini. Sadarilah bahwa setiap amal kita akan diberi balasan. Bukankah Luqman pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhrah aw fis samawat aw fil ard ya'ti bihallah. Hai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi sekalipun, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya.
Akan ada tuh balasan. Makanya kita bersyukur, Pak. Ketika Allah mudahkan kita puasa, ketika Allah mudahkan kita mencari tempat sholat taraweh yang tumak nina, itu nikmat, Pak. Ya, banyak saudara ustaz, daerahku itu jarang sing sholate sing tumak nina, biasanya cowok ya apa Ustaz? Apakah saya harus mencari di tempat lain? Cari kalau perlu. Wong awak dhewe karek nguntir gas ae lho. Lho nggih napa mboten? Nek gak nguntir gas yo ngidek gas. Ngapunten sinten sing melampah? Paling Abu Aska. Sinten mriki sing melampah? Wong awak dhewe jarak sekilo mlaku wis sambat kok. Tapi kok aneh nek pas jalan-jalan enggak sambat ya. Nyapa niku, Pak? Lah niku. Ya bingung ngono. Wayah nek masjid sekilo iku adoh. Wayah jalan-jalan sekilo iku ning Jatimpak piro iku, Pak? Sing isine gur mlaku ya tawaf lho, Pak. Jatimpak pinten niku? 2. Aku gak ngerti Pak iki, Pak. Ngerti ku sumber mancing. Lho iku mlaku sak menit biawane gak ono sing sambat e. Tapi nek jajal budal nok masjid ngono. Ini kadang sambate naudzubillah sak kampung krungu kabeh. Niku menungso. Ya. Enggak ono sing sia-sia, Pak. Melampaui nggih pahala. Ya, jalannya kita ke masjid itu loh pahala. Berangkatnya, pulangnya itu pahala. Makanya di zaman Nabi itu ada orang yang rumahnya paling jauh sampai disarankan sama sahabat yang lain, ya apa itu kendaraan wae. Agar bisa kamu gunakan dalam kegelapan malam atau dalam teriknya siang. Enggak mau tuh, Pak. Dia milih jalan meskipun karena tahu balasannya, Pak. Tahu pahalanya. Karena setiap langkah menuju masjid, berangkatnya, pulangnya itu bernilai pahala, bernilai sedekah, bernilai dicatat kebaikan, mengangkat derajat, menghapus dosa, loh Pak. Karena dia tahu balasan, dia tahu ganjarannya, makanya dia bersemangat, Pak. Dia berlelah-lelah di dunia ini demi mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di akhirat. Ya. Luar biasa itu. Kalau kita tahu balasannya, maka kita akan bersemangat melakukannya. Dan ingat, setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan ini, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Maka bersemangatlah, tarawih, poso nih, baca Al-Qur'annya, ya, ke masjidnya, harus bersemangat. Jarak jangan dijadikan sebagai alasan. Yang paling jauh siapa ini? Yang paling jauh berapa kilo? Aku dewe. Udan pisan deres ya. Insyaallah. Wow, kalau mikir kok sampai udan ini deres koyok ngene terus ono sing teko apa ora iki ngono. Nah, sampai tadi jam 3:04 tadi. Ya. Ini tawaf tadi soalnya tadi. Tadi pagi dari Lawang terus ke Batu terus ke sini. Ya. Hujannya deres, Masya Allah. Alhamdulillah, mantelnya bocor. Ya, mikir nih, engko sampai udah nih deres gini, kira-kira masjid kisen pora. Apa maju jamaah? Karek soft siji tok ngono. Karek Pak Munir ngono, tetep ngaji pokoknya. Ya. Generasi terdahulu ketika tahu balasan, Pak. Tahu ganjarannya, bersemangat mereka, Pak. Kadang-kadang remehkan. Makanya kita diwasiatkan la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian remehkan suatu kebaikan sedikit pun, Pak. Innal jibala minal hasa. Gunung itu tersusun dari batuan-batuan kecil, Pak. Sampai terlihat begitu megah, begitu tinggi kokohnya. Jangan remehkan. Didik. Makanya sekali lagi ojo sambat di bulan Ramadan ini. Kalau perlu kita berpayah-payahan nggak apa-apa, Pak. Tapi juga tetap memperhatikan kesehatan. Karena nggak boleh kita memadharati diri kita sendiri. La dharara wala dhirar.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin" ini akan menuai balasan. Dan ingatlah, kebaikan-kebaikan, amal-amal yang kita lakukan, itulah sejatinya yang akan menemani kita. Menungso niku nggih kadang ngapunten. Dia kalau disuruh sholat ngenteni longgar, nitijak ngaji ngenteni nganggur. Tapi untuk kehidupan dunia los. Untuk pekerjaannya setiap waktu. Untuk keluarganya setiap waktu. Untuk sholat si rung kober. Untuk ngaji si urung longgar. Untuk baca Al-Quran si durung nopo. Padahal Rasul menyebutkan yatsba'ul mayyitu salasah. Sing bakal ngikuti mayit niku wonten 3 ten kuburan. Fayarji usnani wa yabqa wahid. 2 kembali, 1 tetap setia menemani. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia diantar ke kuburan itu oleh keluarganya dengan sebagian hartanya dan dengan amalnya itu mengantar. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarganya pulang. Hartanya juga dibawa pulang. Wa yabqa amaluhu. Yang menemani adalah padahal amalnya iku sing mau lho Pak, si rung kober, rung sempet, tiba iku sing ngancani. Harta yang ditumpuk-tumpuk yang dia perjuangkan pagi siang malam ternyata ditinggal. Kalau enggak warisan ya rebutan. Kalau ngerti agama bakal jadi warisan. Kalau ahli waris yang enggak ngerti agama bakal jadi rebutan. Anaknya, istrinya yang dicintai setengah mati, ditinggal mati ya mulai. Gak ono sing ngerencani ning kono. Gak ada. Ya, anaknya yang begitu dicintainya ketika orang tuanya meninggal, mungkin 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan masih dengan tangisannya, masih dengan kesedihannya, tapi ketika dia kembali kepada keluarganya, kepada pasangannya, kepada anaknya, lupa tuh semuanya. Teman yang katanya best friend, bestie, ya, coba kita kadang melakukan apapun demi teman-teman kita, dijak ngetan, dijak ngulon, nek pas loro. Sopo sing teko? Ya, ada enggak? Sekian banyak, mungkin sekian ribu teman yang nomornya kita simpen. Ada enggak yang tanya gimana kabarnya sekarang? Sudah baikan belum? Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya. Tetap istiqomah, jaga sholatnya. Siapa yang mengingatkan ibadah? Sodiku kaman sodakoka laman sodakoka. Teman yang baik itu bukan yang selalu membenarkanmu, tapi mereka yang senantiasa mengingatkanmu agar berlaku baik, mengajakmu berbuat baik. Ini ada enggak ketika kita sakit yang mengasih motivasi? Piye sholatnya tetap dijogo ya. Istiqomah, sabar. Besoknya lagi ingatkan, ayo jaga sholatnya. Jadi sekian banyak ada enggak? Ya, amal kita Pak yang akan menemani kita. Taraweh kita, bacaan Al-Quran kita, puasa kita, ini yang menemani kita, ini yang setia Pak. Makanya memang kadang kita juga sampaikan kepada istri kita, saya izin untuk ibadah. Nggak harus izin memang, tapi sampaikan saya mau ibadah. Doakan saya. Ini penting sekali Pak, penting sekali. Inilah bekal terbaik kita. Janganlah disia-siakan. Cukuplah 11 bulan kita berjibaku dengan pekerjaan kita, dengan urusan-urusan dunia kita. Ramadan ini ayolah dikurangi, gak harus kita tinggalkan semua kok. Kurangilah sebagiannya. Gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah, untuk menyendiri, berkhalwat ya, untuk agar ibadah kita lebih intens kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Upayakan ini.
Kemarin santri tanya, Ustaz liburnya kapan ini santri pondok? Serat liburnya kapan? Santri lanang liburi H-3. Nek pe usul libur cepet ndang ngomong kayak alasan sing logis. Ora ono sing jawab tibae. Nek santri wedok tak pulehno cepet nyapo, mungkin ate mbantu gawe kue ning omah ngono. Apa sampeyan ate nggih kue pisan. Ate gawe apa? Kayak gitu kan. Karena kita ingin nih, anak laki-laki kalau nggak dikontrol kadang-kadang los, Pak. Kita suruh, wis silahkan qiyamul lail di pondok, mangan nggak usah mikir, wis terjamin, sahur wis terjamin, ibadah tok ning kene isimu. Nah, kapan neh? Nah wadah ini wis kerja ya kadang orang mikir ibadah kok. Makanya 11 bulan lamanya kita sudah berjibaku dengan pekerjaan kita. Ramadan ini ayolah kurangi. Saya nggak minta habiskan, enggak, kurangi. Malam, ayo ditambah untuk beribadah. Habis sholat, sing biasa mari sholat, sunnah langsung balik, tolonglah ditambah baca Al-Quran. Nggak perlu banyak-banyak, kalau nggak bisa 1 halaman, 1 juz nggak apa-apa. Loh enggak, oke. Loh ini 1 juz, 5 waktu kan oleh 5 juz. Ya didik ae lah. Ya, wong 1 juz ku ora sampai 1 jam. Leres mboten? Oh tergantung Ustaz wong aki ora lancar. Ayo iku beda cerita ya. Tapi ayolah, ini yang akan kita yang akan menemani kita di alam kubur, Pak. Dan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sempatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar kita bisa menjadikan Ramadan ini lebih bermakna, maka hendaklah suami istri itu saling mengingatkan, saling menasihati. Sing belum punya suami dan belum punya istri, sing sabar. Yang sudah punya saling mengingatkan. Kenapa? Kita manusia, Pak. Kadang ada lelahnya, kadang ada capeknya, kadang ada futurnya, kadang ada ketidurannya, kadang awak dhewe mari buka yo nyendeni awak nyandar tok iku yo keturun. Menungso, Pak, saestu. Makanya Rasulullah itu pernah bersabda ya, disebutkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, qoma minal lail, dia bangun di malam hari, fa shalla wa aiqadha mar'atahu, dia salat, dia bangunkan pasangannya. Lu saling mengisi, Pak, saling mengingatkan. Mas waya tarawih, Mas sahur, Mas piye dino iki wis maca Al-Qur'an pirang juz. Saling mengingatkan, saling mengisi. Karena al-insan makanun nisyan, tempatnya lupa, Pak. Dan agama ini kita, agama Islam itu ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Maka Ramadan ini lebih bermakna, lebih berisi, lebih berbobot, saling mengisi, Pak. Dan saling mengingatkan satu dengan yang lain, terlebih suami istri. Karena ya itu tadi, orang tua kepada anak, ya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, idza ayqadha ar-rajulu ahlahu minal lail fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fi dzakirina wadz-dzakirat. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah pernah bersabda, apabila seorang laki-laki membangunkan istrinya pada waktu malam, lalu mereka berdua sholat atau sholat berdua bersama, akan dituliskan bagi keduanya mereka termasuk golongan laki-laki dan perempuan ahli zikir. Saling mengingatkan, Pak, saling mengajak dalam kebaikan. Kemudian berikutnya, ini ada sisi tanya jawab enggak? Ada sisi tanya jawab? Kalau waktunya memungkinkan, Ustaz. Oh iya wis. Kita lanjutkan sedikit lagi, soalnya dikit ngas maghrib. Yang berikutnya, agar Ramadan ini lebih bermakna, isilah diantaranya dengan menghadiri majelis ilmu. Isilah diantaranya dengan mendatangi majelis ilmu.
Nggak mungkin Pak Ramadan ini bisa menjadi lebih baik kalau kita nggak punya pegangan ilmu. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu pemimpinnya amal. Wal amalu tabi'uhu. Amal itu mengikuti ilmu. Dan kita tahu bahwasannya tidak sama antara orang yang punya ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Az-Zumar ayat 9. Enggak sama. Maka sempatkan untuk menghadiri majelis ini. Alhamdulillah di Mushola Al-Ghaffar ini kami lihat banyak jadwal yang bisa diikuti, ya. Maka bersyukurlah dan ikuti dengan sebaik-baiknya. Sempatkan. Harus disempatkan. Karena ini adalah momen untuk ngecas iman kita. Ya, momen untuk ya menambah kualitas iman kita. Dan kita tahu al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada apa? Harta. Ini yang disampaikan Ali bin Abi Thalib. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kalau ilmu itu lebih baik daripada harta, seharusnya orang itu lebih semangat nyari ilmu daripada nyari harta. Loh, kita nyari harta itu dari mintulu ilfajri ila hurubi syams. Isu sampai sore. Loh, leres mboten? Ya dari jam 7 sampai jam 4, jam 7 sampai jam 3. Ada yang nanti dari jam setengah 2 sampai jam 10 malam yang sif-sifan itu ya. Loh, itu untuk harta, Pak. Nggih mboten napa-napa terai kebutuhan. Tapi ingat, ilmu itu sejatinya lebih baik. Maka seharusnya kita juga menaruh porsi yang banyak dalam masalah ilmu. Juga harus semangat tadi, Pak. Ya, juga harus semangat. Harus benar-benar bisa menempatkan di posisinya. Ini harusnya. Maka bersemangatlah nuntut ilmu. Datangi, paham nggak paham iku sik tah. Sing penting teko dhisik. Yang sepuh-sepuh datang. Ustadz, kalau pakai bahasa Indonesia saya nggak paham. Oh, nonton sinetron bahasa Indonesia yo menang gak komentar. Harus banget. Wong ndelok bal-balan komentator bahasa Inggris yo menang. Wis to dinikmati wae. Teko, paham nggak paham itu nanti, yang penting datang terlebih dahulu dan minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ya. Yang terakhir, sebelum terakhir ini, perbanyak baca Al-Quran. Nggak perlu saya perjelas, ya. Perbanyak baca Al-Quran. Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran. Perbanyak. Ramadan ben ono isine ngono lho, Pak. Perbanyak baca Al-Quran. Ada yang sudah khatam 3 kali? Ada? Masya Allah, jamaah tawadhu. Nggak ono sing ngaku. Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Mungkin sudah 10 kali, alhamdulillah. Mungkin loh iki. Saya mencoba untuk husnudzon. Ya. Kemudian yang terakhir, jangan habiskan waktu kita untuk ngabuburit. Gon gelek, kolak karo gorengan. Atau bahkan menyiapkan kue-kue lebaran, ya. Eman-eman waktu ini awak dhewe entek gawe ngene. Kadang-kadang orang itu habis asar sudah berburu takjil, war takjil. Ya, subhanallah, eman gitu. Eman sekali. Sore hadirkan untuk menunggu waktu berbuka, gunakan untuk banyak berdoa, menghadiri majelis ilmu. Bukankah doanya orang yang berpuasa itu mustajab? Orang yang berpuasa itu mustajab, Pak. Banyak-banyak doa. Eman kalau kemudian sore hari kita gunakan untuk berburu takjil, sembarang ditukoni. Ya kadang menungso nggih ngoten niku lho, Pak. Rodok kemaruk. Nek dedelok kan Masya Allah, pengen tuku iki. Padahal nek pas buka kena banyu ya wis senderan kok. Wis saestu niki. Ya wis lah. Dan jangan terlalu menyibukkan dengan kue lebaran lah, enggak usah. Ono meja ora ono kue ora apa-apa. Tamu iku enggak patek disuguhi kue, enggak patek wah enggak. Suguhi duit malah seneng. Lah nek panjenengan sibuk gawe kue mentane wae lah. Lurus mboten? Jenengan luwih remen pundi?
Mentane apa dadi kue? Sami kali kula berarti. Lah timbang jenengan repot entek waktune gangge kue model A, model B, model C, model ngono kuwi. Man waktune. Ya bu nggak apa-apa kalau mau buat kue tapi sebelum lebaran gitu loh gawe ini, sebelum poso gawe ngono. Atau nek paling gampang ya tuku dadi. Timbang hari-harinya habis buat kue, apalagi 10 terakhir biasanya. Yang seharusnya malamnya kita hidupkan untuk mencari Lailatul Qadar, karena kecapean gawe kue, capek ngecat omah, endang ngecat ya. Nah, tobato, lereno. Ya. Termasuk tukang jahit iki, Iki tukang-tukang jahit iki biasanya wis orderane indenane wis oke iki. Hati-hati. Karena dulu kita juga punya kerabat di samping rumah di Tuban itu juga kalau nek wis lebaran iku Masya Allah. Iku nek iso ngono dinane seminggu ping 8 ora gur 7 ngono. Kurang ae pisan. Karena banyak, makanya hati-hati nih. Eman-eman, 10 terakhir harusnya kita berburu malam Lailatul Qadar. Bukan malah berburu apa? Awan karena poso akhirnya ngecat omah bengi. Nah, iki. Saya menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ngecat omah. Allahu Akbar. Ayo. Jangan habiskan waktu kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadikan Ramadan ini bermakna, isilah dengan ibadah-ibadah ketaatan. Sekali lagi kami enggak ngelarang jenengan damel kue, enggak. Tapi jangan sampai waktu kita habis untuk buat kue atau untuk ngecat omah, ya, atau apa ya? Ya itulah hal-hal yang bisa menjadikan kita terluput dari banyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab, mudah-mudahan tidak ada. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Oh, ada Ustaz. Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk membaca Quran. Bagaimana kalau kita itu praktek dari Quran, bukan membacanya itu lebih, pahalanya itu lebih afdol mana Ustaz? Maksudnya? Jadi membaca dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari itu lebih pahalanya lebih besar mana, lebih afdol mana? Praktek gimana maksudnya? Praktek dari kandungan Quran itu dipraktekkan mengamalkan isi Al-Quran. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Manakah yang lebih utama? Pertama, bahwasannya setiap amalan memiliki keutamaan. Memang goal dari kita mempelajari Al-Quran adalah mengamalkan. Innama unzilal Quran liyu'mala bih. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar dibaca. Manakah yang lebih utama? Dia baca dan dia amalkan isinya. Itulah yang lebih utama. Karena dua-duanya adalah sesuatu yang diperintahkan. Mengamalkan isi Al-Quran memang adalah suatu konsekuensi dari apa yang kita baca. Dan itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita semakin baik. Yang kita pelajari, kita amalkan, itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar wawasan. Ya. Itu adalah aplikasi atau salah satu bentuk dari ilmu yang bermanfaat, mengamalkan apa yang dia pelajari. Maka lakukan dua-duanya, baca dan amalkan isi dari Al-Quran itu sendiri. Ya, karena dua-duanya diperintahkan dan dua-duanya memiliki keutamaan masing-masing. Ya, nggak perlu kita kemudian benturkan salah satunya. Tapi memang yang lebih utama kalau kita katakan mengamalkan isi dari Al-Quran. Ketika dia mengamalkan isi Al-Quran berarti dia juga membaca dan mempelajari Al-Quran. Tetapi di bulan Ramadan ini memang kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Ditekankan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Maka lakukan dua-duanya. Wallahu ta'ala a'lam.
lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi, insyaallah. Cukup insyaallah. Tidak ada Ustaz? Cukup lah, jelas. Jelas apa belas? Yakin jenengan? Kalau nggak ada sekarang saya yang tanya. Tadi kita sebutkan, yang mau jawab siapa ini? Jamaah. Pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama. Disebutkan bahwasannya puasa adalah menghapus dosa. Puasa menghapus dosa. Bagaimana bunyi hadisnya? Monggo, Pak. Nah, tarawih menghapus dosa. Gimana teks Arabnya? Yang lain? Pemuda. Ayo pemuda. Hah? Kemudian tadi kita sebutkan salah satu atau 3 yang akan menemani kita di alam kubur. Apa yang pertama? 3 yang akan mengantarkan kita ke alam kubur. Apa? Harta, keluarga, amal. Mana yang setia menemani? Yang kembali? Mana yang sekarang kita prioritaskan? Tenan ya. Yakin jenengan? Yakin Ustadz, sekarang saya di masjid jadi amal, nanti di rumah ya keluarga, pas kerja harta. Ngomong ngono. Allahu Akbar. Ya. Wallahu taala alam. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi pengingat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam beramal soleh, mengisi Ramadan dengan ketaatan dan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah terima amal puasa kita, salat kita, ibadah-ibadah kita yang lainnya. Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, kelak kita dikumpulkan di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.